Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Baitul Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang biasa menyimak kajian tilawah dan tadabbur kita di Masjid Baitul Rahim ini, silakan kembali dibuka Al-Qur'annya, yang pada kesempatan ini kita akan mentilawahi di halaman pertama dari surat yang baru kita masuki, yaitu surat Al-Jathiyah. Ada di halaman 499. Ya, kita semua silakan kita buka Al-Quran kita, surat Al-Jathiyah halaman 499. Mari kita tilawahi bersama. Mudah-mudahan tilawah kita ini menjadi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah di awal malam Senin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, wa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina shay'an ittakhadhaha
tadabburi dari ayat 1 sampai ayat 6. Yang pertama kita lihat ayat 1 sampai ayat 6 ini dari sisi strukturnya ini luar biasa ya. Ayat-ayat yang Allah sajikan kepada kita ini ya diawali dengan hamim ya, huruf muqatta'ah yang biasanya surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah hamim ini itu akan membicarakan hal-hal yang sangat penting dan mendasar. Nah ini kita akan dapatkan di ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Pertama kita lihat ya, hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini ayat yang kedua. Alkitab, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Al-Azizil Hakim, yang maha gagah perkasa, yang maha menang, yang tidak terkalahkan, dan yang maha bijaksana. Jadi ayat-ayat berikutnya itu ayat-ayat menjelaskan tentang tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, bahwa Al-Quran ini itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar dinyatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dijelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut Al-Quran itu adalah Al-Aziz Al-Hakim. Nah, tentang hal ini, tentang hal yang penting ini, itu nanti dijabarkan, dijelaskan, ya, dengan sangat baik dan sangat jelas. Ini, ya, kalau dilihat dari sisi strukturnya saja ini sudah luar biasa. Biasanya memang ayat-ayat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah itu begitu, penting banget, gitu, ya, luar biasa pentingnya, gitu. Kita akan lihat nanti, ya. Ini pertama, ya, dari ayat 1 dan ayat kedua itu menegaskan bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang sangat mendasar nih, agar kita menjadikan pegangan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan dari Rasulullah, bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di sini dua sifat Allah itu, ya, Allah yang Al-Aziz Al-Hakim itu. Nah, ayat-ayat berikutnya itu ingin menjelaskan tentang tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, itu untuk itu tuh, untuk menjelaskan kalimat itu. Nah, kita lihat dulu ya, penjelasan yang pertama, ya, inna fis samawati wal ardh la ayatin lil mu'minin. Sungguh benar-benar di dalam pada langit dan bumi, pada langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi, la ayatin lil mu'minin, itu menjadi ayat, menjadi pertanda, menjadi bukti, ya, akan apa? Bahwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah perkasa, maha berkuasa, ya, yang maha bijaksana di dalam menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan fungsinya. Itu. Nah, ini memang kalau kita perhatikan ayat ketiga ini, inna fis samawati wal ardh, sesungguhnya pada langit dan bumi secara global, ya, secara keseluruhan, ini luar biasa langit dan bumi. Ya, langit dan bumi ini, ya, dengan segala apa yang ada di
urusan bintang-bintangnya, dengan planetnya, ya, dengan bintang-bintang yang luar biasa. Yang berlapis-lapis, yang satu sama lain itu sebagai satu sistem yang bergerak, berputar, beredar dengan satu sistem, dengan satu ketentuan, yaitu menandakan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara dan dijaga keteraturannya terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bergerak setiap saat. Pergerakannya itu dengan satu sistem, nggak saling kuburkan tuh satu sama lain. Ini luar biasa. Langit, angkasa ini luar biasa. Itu dari situ tuh kita bisa katakan itu ayat, itu tanda, itu bukti. Yang bahwa itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu pasti diciptakan, diatur, dijaga keteraturannya dan senantiasa. Bukan sekali diciptakan dilepaskan, tidak. Terusnya. Nah, itu maksudnya itu. Inna fis samawati itu la ayatin lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa menangkap, mendapatkan dan memahami itu sebagai tanda bahwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kemampuannya. Itulah yang dimaksud dengan Al-Azizil Hakim. Allah yang maha gagah perkasa, yang maha berkuasa, yang tidak terkalahkan. Dan di dalam kekuasaannya, kemampuannya menciptakan itu, Allah itu menciptakan dengan penuh bijaksana. Jadi untuk kita mengenal Allah, bahwa Allah itu Al-Aziz Al-Hakim, itu Allah bantu kita dengan inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Dan itu hanya bisa didapatkan, ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang beriman. Yang beriman, itu tanda-tanda, bukti-bukti akan begitu kekuasaan Allah, begitu kebijaksanaan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi ini. Jadi mengenal Allah itu fitrah, jadi sederhana. Makanya orang-orang Arab gunung yang dikatakan peradabannya rendah, intelektualnya rendah, itu pun sudah dapat dia mengenal Allah. Orang-orang Badui itu kalau ditanya bagaimana kau bisa mengenal Allah, kata orang Badui itu, ini ada kotoran onta. Kalau ada kotoran onta, pasti ada ontaknya. Ini logikanya sederhana, tapi benar. Ini ada kotoran onta nih. Ini nggak mungkin nih ada sendiri nih kotoran onta. Pasti ada ontaknya yang berkotoran. Itu bekas tanda bukti ada ontak. Nah, alam semesta ini, inna fis samawati wal ard, langit dan bumi ini menjadi bukti, menjadi tanda yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Azizil Hakim. Itu maksudnya. Penjelasan yang kedua, ini berbeda, ini benar-benar luar biasa, berbeda. Kalau tadi itu fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin, yang keempat berikutnya wa fil khalqikum. Tuh beda nih. Wa fil khalqikum wa ma yaqusu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Dan di dalam penciptaan diri kalian
Ya, dan di dalam penciptaan diri kalian, kalau tadi tentang penciptaan langit dan bumi, ini berbeda. Wa fi khalqikum wa ma yaqusu min dabbah, dan dari apa-apa yang tersebar, hewan-hewan yang melata, yang bernyawa, yang hidup itu. Hewan-hewan, berbagai tingkatannya itu tersebar di berbagai tempat, ya sesuai dengan habitatnya itu, masing-masing punya hewan sesuai dengan habitatnya itu. Nah, kalau ayat yang tadi di atas itu liqaumi yu'minun, nah ini liqaumi yuqinun, ini menjadi tanda, menjadi bukti bagi orang-orang yang yakin. Ini tingkatannya sudah berbeda nih, itu. Jadi ketika kita memikirkan, mengamati bagaimana penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya itu dari tanah, dibentuk Adam alaihissalam, kemudian berikutnya dari nutfah yang dipertemukan dengan ovum, gitu, melalui perkawinan. Itu luar biasa tuh. Di perkawinan itu tahapan-tahapannya itu digambarkan. Di dalam hadis Arba'in hadis keempat itu juga digambarkan, dari awal nutfah, kemudian jadi apa, zigot, jadi alaqah, menjadi mudghah. Itu prosesnya itu digambarkan. Itu ada tuh videonya, filmnya itu, proses itu tergambarkan secara detail, secara rinci prosesnya. Itu tuh yang diminta oleh Allah untuk kita amati. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan diri kalian, wa ma yaqusu min dabbah, dan apa-apa yang disebarkan dari berbagai makhluk hidup yang melata. Gitu. Nah, itu semua ayatul liqaumi yuqinun. Itu juga menjadi tanda, menjadi bukti bagi kaum yang yakin. Ini lebih mendalam, gitu. Nah, ini bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Pengenalan penciptaan diri kita secara fisik itu sudah luar biasa. Apalagi secara psikologis, secara kejiwaan. Itu. Bagaimana tuh Allah membuat kita punya daya ingat, Allah membuat kita bisa berpikir, Allah membuat kita bisa merenung, Allah membuat kita bisa mengumpulkan ingatan, kemudian menyusun ingatan itu dan sebagainya. Itu lebih rumit lagi tuh. Akan penciptaan alat-alat perangkat kejiwaan itu, secara psikologis itu, berpikir itu, emosi itu lebih sulit lagi, lebih luar biasa lagi tuh. Gitu. Secara jasmani saja, bagaimana Allah membentuk kita, kepala kita, ada apa di kepala kita, dengan keseimbangan telinga, mata, hidung, mulut, leher tubuh kita, anggota badan kita, tangan kita. Ini indah, gitu. Allah ciptakan itu bukan hanya hebat dan luar biasa, tapi bijak, gitu. Sesuai dengan fungsi-fungsinya itu bijak. Di mana ditempatkan, ada jantung, ada paru-paru dilindungi, ada alat pencernaan dan sebagainya. Itu bijak sekali. Sama seperti bijak caranya Allah di dalam menciptakan susunan hewan, rantai makanan, gitu. Misalnya, harimau itu beranaknya jarang, kan? Anaknya itu sedikit, hidupnya panjang, karena dia binatang pemangsa. Kalau kancil, kanguru, kijang, kambing itu nggak begitu panjang umurnya, anaknya cepat banyak. Coba deh, kalau harimau itu anaknya banyak,
tidak terjaga. Ini berarti selama ini keseimbangan itu terjaga dan Allah yang menjaga. Gitu. Seperti yang ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada yang setiap saat gak kenal musim berbuah terus, buah pisang, buah pepaya, buah nangka, kan gak kenal musim nih. Kalau buah durian kenal musim. Memang orang butuh makan tiap hari durian? Ya. Tapi kalau pisang butuh, ada bayi yang makannya pisang. Sayur, pepaya, nangka butuh tiap hari. Nah, itu tidak kenalkan musim oleh Allah. Yang begitu seperti nangka, pepaya, ya, sayur-sayuran segala macam itu tidak pakai kenal musim. Kalau durian, orang nggak butuh makan siap saat, kasihan, gitu. Dan nanti semua nanti. Nah, itu kebijakan Allah tuh ada di situ. Nah, makanya kita disuruh memikirkan, tafakur itu. Seperti itu. Ada buah-buah itu yang rasanya manis, yang rasanya asam, yang rasanya hambar. Gitu. Apakah yang manis itu perlu ditambah pakai gula, pupuknya dikasih gula? Enggak. Kenapa begitu? Itulah Al-Hakim Allah, kehakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kita seperti itu. Itu begitu. Gitu. Wa min khalqikum, dan pada penciptaan diri kamu, ini alis kita nih. Ya, ini rambut. Apa bedanya alis dengan rambut? Cuma tempatnya saja. Kalau kita perhatikan sama zatnya, alis rambut. Tapi alisnya kenapa nggak panjang terus-terusan? Sehingga kita repotnya beli alis. Gitu. Ini kenapa jadi terus? Gitu. Nah, ada Al-Aziz Al-Hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda antara percaya dengan yakin. Kita ini yang belum pernah ke Mekah, percaya nggak bahwa di sana ada Ka'bah? Percaya. Kita lihat gambarnya, gitu. Apalagi sekarang kita bisa lihat videonya, gitu. Tapi kalau kita ke sana, kita tawaf di sekitar Ka'bah, kita sentuh ke Ka'bah, itu apakah masih percaya atau sudah yakin? Sudah yakin. Itu di antara beda percaya dengan yakin. Nah, tentang penciptaan diri kita, ini hendaknya kepada sampai kita kepada keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini yang kita dapatkan. Gitu. Karena bukan hanya kita lihat, kita dengar, tapi kita alami dan kita rasakan. Itu keyakinan itu sampai seperti itu tuh. Karena kita alami dan kita rasakan tentang diri kita ini. Pikiran kita dan perasaan kita dengan daya ingat kita. Gitu. Jadi penciptaan fisik manusia dengan penciptaan jiwa, psikologis dan pikiran manusia itu ini lebih rumit. Nah, yang ketiga, lebih detail lagi, lebih rinci lagi, lebih menyebar lagi. Ini ayat Allah yang sedang kita tadabburi luar biasa. Gitu. Coba kita lihat, ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i rizq fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Nah, ini lebih detail lagi, lebih beragam lagi, ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. Nah, pada pergantian malam dan siang itu sudah satu hal yang luar biasa kita pikirkan. Wa ma anzalallahu minas sama', dan juga dari apa-apa yang Allah turunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Air, hujan. Tapi di sini dikatakan rizki. Itu memang bisa menjadi rizki. Air itu bisa menjadi rizki. Kenapa? Karena air itu nanti menghidup
bisa bagian. Jadi yang diungkapkan akibatnya, yang dimasukkan sebab-sebabnya. Itu dalam ilmu tadabbur itu ada ayat ini menyatakan rezeki itu sebagai akibatnya itu nanti air itu mengakibatkan akan jadi rezeki buat kita. Padahal yang dimasukkan bukan akibat, sebab-sebabnya. Jadi dengan diturunkannya hujan air, bumi yang kering jadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nanti menghidupkan hewan dan sebagainya, itu jadi rezeki. Jadi ada prosesnya lagi. Akibatnya ujung-ujungnya jadi rezeki buat kita. Tapi yang dimaksud sebenarnya air, sebab itu. Sebab rezeki kita itu dari Allah turunkan air. Jadi memang benar-benar rezeki itu dari Allah melalui sebab-sebab diturunkannya air. Itu. Bersama itu ada pancaran sinar matahari yang mengangkat air-air yang ada di darat, di lautan ke atas menjadi gumpalan embun, kemudian ditiup angin ke satu arah, di situ nanti diturunkan hujan. Fa'ahyadihil ardh, maka hiduplah dengan hujan itu bumi yang tadinya kering, gersam itu. Ba'da mautiha, setelah matinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tasrifir riyah, perkisaran, perubahan timpan angin. Wa tasrifir riyah, angin yang bertiup. Ini juga hendaknya jadi kajian. Dan kalau kita kaji menjadi hasil teknologi. Angin yang bertiup kalau sore hari itu nelayan pada turun, angin bertiup kemana? Ke laut. Nanti menjelang pagi, ya, angin bertiup kemana? Ke darat. Kenapa nggak satu arah ke laut? Nggak pulang-pulang, tenang aja. Kalau misalnya ke darat terus, nggak melaut. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang bijaksana dengan seperti itu. Gitu. Nah, angin ini yang berputar dan berkisar, itu kalau didalami, diteliti, itu menjadi satu ilmu yang bisa mengembangkan satu teknologi melalui tenaga angin. Gitu. Ini mengajak kita untuk berpikir nih, menghidupkan pikiran. Gitu. Watas fitriyah. Bukan hanya itu, ya, betapa banyak dulu, ya, sebelum teknologi mesin kapal itu banyak orang bergantung dengan watas fitriyah. Bagaimana Allah mengatur ditiupnya angin, gitu, ya, sehingga nelayan itu sore melaut sampai malam, nanti tinggal nunggu aja tiupan angin ke darat, ikut aja dia. Coba betapa dimudahkannya manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan hanya itu, banyak sekali tenaga angin yang bisa digunakan dari batas fitriyah. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang serbuknya, ya, menjadi berubah perkawinan melalui tiupan angin, melalui bantuan hewan. Watas fitriyah. Kemudian itu semua waqtilat bil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama fa ahya bil ardh ba'da mautiha wa tasrifiriyah. Itu semua ayat, adalah ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti buat siapa? Di kaumi ya'qilun, buat orang yang mau menggunakan akal, mau berpikir. Gitu. Dan itu semua juga dia akan mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin nih, gak ada yang mengatur semua ini. Gitu. Kan ketika kita dapatkan di sini, waqtilat bil laili wan nahar, itu nggak sederhana pergantian malam dan siang saja. Banyak hal tuh kita dapatkan tuh. Ini tentang itu, tentang ini, tentang itu, dari itu. Gitu. Bahwa semuanya itu berputar, berbeda. Gitu. Kita kenal bumi mengitari matahari. Gitu.
bulan mengitari bumi itu. Dan itu pada ukuran-ukuran tertentu, sehingga ada malam, ada siang, ada musim itu, sehingga menjadi perhitungan bisa dihitung gitu, satu bulan, satu tahun, jadi bisa dihitung, bisa dibikin kalender, bisa diprediksi, jadi perhitungan hisab gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya, coba deh kita perhatikan, surga ayatnya luar biasa. Setelah disebutkan itu semua, ya inna fi samawati wal ardi ayatin lil mu'minin wa fi khalqi wa ma yamsudatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan selanjutnya ayatul liqaumin yaqilun, kemudian kesimpulan. Menarik ya, kesimpulannya tilka ayatullah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda, bukti-bukti akan adanya Allah, akan adanya kekuasaan Allah, akan sifat Allah yang Al-Aziz Al-Hakim. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Kata Allah, kami bacakan, kami jelaskan di dalam pembacaan itu. Natluha 'alaika, kepada engkau ya Rasulullah. Di sini maksudnya bukan hanya kepada Rasulullah saja. Kalau disebut Rasulullah juga kepada umatnya, kepada kita. Natluha 'alaika itu juga berarti kepada kita. Bil haqq, dengan benar. Ini nggak main-main, benar nih. Gitu. Ini semuanya benar. Gitu. Allah katakan bil haqq. Kemudian fabi ayyi hadisin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan, ayat-ayat itu semua kepada engkau ya Rasulullah, juga kepada kita dengan benar, dengan sebenar-benarnya. Fabi ayyi hadisin ba'dallah wa ayatihi. Kemudian dengan hadis, ya, dengan ayat yang mana lagi? Itu, ya, dengan penyampaian yang mana lagi? Itu. Setelah dengan ayat-ayat Allah itu engkau bisa beriman, kalau engkau tidak bisa beriman, dengan ayat yang mana lagi? Artinya ini pertanyaan. Ini hendaknya ayat-ayat ini itu sudah cukup untuk mengantarkan kita untuk beriman, untuk yakin dengan menggunakan dan menyempurnakan akal kita. Kalau hal ini belum dapat mengantarkan kita untuk beriman, bertambah iman, yakin, bertambah yakin, ada nggak ayat yang lain dalam bentuk penyampaian yang bagaimana lagi? Ya, bisa beriman. Ya, dengan perkataan yang mana lagi mereka akan beriman setelah ayat-ayat Allah. Allah bacakan secara runtut seperti ini dengan sangat sistematis. Gitu. Penyampaian Allah itu sangat sistematis. Gitu. Jadi kalau saya mempelajari analisis struktur teks, itu saya dapatkan sekali nih, luar biasa. Ya, struktur ayat ini itu luar biasa. Ada kalimat utama, kalimat yang sangat penting, dijelaskan oleh berikutnya, kemudian disimpulkan. Dan kemudian ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau tidak dengan ayat-ayat ini, dengan apa lagi kita tuh bisa beriman, betapa yakin dan bisa menggunakan akal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.